Udah? Udah. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, dan kali ini sudah bersama saya tentunya dan satu-satunya, please welcome pejuang setrika semuanya. Inilah dia, Cing Abdul Ahrian. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Keren. Keren lo, Dur. Lo terakhir nonton film apa, Dur? Oh, ini saya tahu. Cing Abdul pasti nggak tahu ini. Dah. Ini lo tahu bahwa gue nggak tahu. Iya. Oke. Jadi ini saya bisa berbangga. Cing Abdul ternyata musikalitasnya saya lebih tahu. Musikalitas. Cing Abdul tahu nggak? Hubungannya apa sama film? Nah, makanya ini nanti saya ceritakan. Kenapa film terus lo ngomong musikalitas? Betul. Oke. Cing Abdul tahu nggak band metal Anvil? Enggak. Ya, saya lebih tahu. Yes. Nah, karena saya baru-baru ini lagi nonton film dokumenternya Anvil. Anvil itu tulisannya? A-N-V-I-L. Anvil, oke. Dia ini bareng sama Metallica. Pokoknya band-band dulu lah. Coba. Anvil. A-N-V-I-L. V apa lagi? Emang V ada lain? Bisa, V. V Fanta bisa, tapi pakai V. Fanta mah F. Enggak pakai V, Fanta juga tetap. Udah bilang V kok masih Fanta bisa. V Fanta. Iya. Emang V apa lagi? Fanta itu, bisa. Itu tadi tuh. Tadi tuh lo Anvil. Ah, ini lo dia. Ini lo, Cing. Dia logonya itu apa dia nama tuh? Komodo. Bukan. Ya Allah. Besi. Apa itu ya? Pandai besi ya itu ya? Besi untuk apa ya itu ya? Betul, untuk pandai, untuk pinter. Hah? Iya. Ditempa. Iya. Penempa besi. Betul. Hilirisasi besi. Nah, ini Anvil nih. Apa Saya lagi nonton dia punya film dokumenter. Tapi belum selesai sih. Waktu kita syuting ini ya, belum selesai. Tapi mungkin kalau tayang udah selesai kali. 110 menit apa ya? Film dokumenter. Kata Cindy nonton, terus katanya bagus banget. Terus saya penasaran, saya pengen nonton. Terus saya baru nonton mungkin 15 menit ya, bagus. Bagus lah. Maksudnya saya jadi jatuh cinta sama si band ini. Jadi ini band adalah band yang diakui. Maksudnya dapat respect dari band-band pada zamannya, Metallica, apa ya, pokoknya band-band di zaman itulah. Ada wawancara-wawancaranya tuh, tapi saya karena musikalitas kurang ya, jadi saya ini siapa, gitu. Nah, cuman diakui sama banyak musisi-musisi lain, cuman mereka ini nggak pernah naik karena ditipu-tipu manajemennya jelek. Jadi tipu-tipu terus, kesian. Tapi, ini berarti orang yang sedang menceritakan dia atau tentang dia? Tentang dia. Iya, maksudnya orangnya ada. Iya. Si Anvilnya ada. Iya, tapi kayaknya ini dokumenternya sudah mungkin beberapa tahun lalu kali ya. Iya. Tahun 2008 itu tuh. Dibikinnya tahun 2008. Nah, kalau tahun sekarang entahkah orangnya masih ada atau udah meninggal, nggak tahu juga saya. Tapi dibikin tahun 2008. Ada orang yang bikin, jadi datang wawancara mereka apa segala macam. Jadi bukan mereka bikin sendiri, bukan. Gitu-gitu.
bagus lah intinya. Saya baru nonton baru 10-15 menit ini saya udah jatuh cinta gitu kayak, keren juga ini. Saya baru dengar juga ini band Anvil ini ternyata. Ya. Gue sedang menonton Departemen Q. Saya udah lihat, cuman belum nonton. Tapi saya lihat thumbnailnya di Netflix Baru saya. ya, itu ya. Ini baru ya. Jadi waktu gue Itu Korea ya? Iya, dia baru muncul. Edinburgh, Scotland. Seoul itu. Lo pasti senang. Bagus ya? Lo pasti senang. Gue juga belum selesai. Ini detektif? Dia Departemen Q ini adalah departemen yang dibikin di sebuah kepolisian Scotland untuk kembali membuka kasus-kasus lama yang tak terpecahkan. Isinya cuma 2 orang. Saya yang selalu contoh. Nah ini nih, emang orang pada pintar-pintar banget ya. Menurut gue depannya agak membosankan, tapi ini terpaksa gue tonton, Dur. Karena gue lagi di pesawat, gue download, jadi gue nonton itu. Jadi terpaksa gue tonton, jadi gue ini apaan sih ini ceritanya nih gitu. Jadi Cuman karena nggak ada kegiatan lain. Gak ada kegiatan lain. Ngerokok nggak bisa. Ngerokok nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Ya udah deh. Gue tonton deh gitu. Pas endingnya anjir, sialan. Ending episode 1. Langsung mukul. Itu kayak ending episode 1-nya Karma tuh. Karma. Ending episode 1 tiba-tiba mayat di gunung tuh kan. Iya. Iya. Oh ini endingnya. Langsung cliffhanger gitu kan. Iya. Ngehook banget gitu Iya. kan. Wah ya, keren. Ntar saya nonton ya. Keren. Tapi saya mau nonton Anvil dulu. Iya, ini depannya bisa karena orang udah tinggal lihat aja ya. Jadi ceritanya nih si Departemen Q ini, ada orang yang habis ketembak-tembak nih dia nih. Si detektifnya ini habis ketembak, lagi mau interogasi orang gitu, terus ditembak-tembak gitu, ada yang mati, jadi dia diliputi rasa bersalah, sahabatnya lumpuh, terus polisi baru mati gitu. Jadi dia diliputi rasa bersalah lah, cuma dia yang masih bisa hidup normal gitu. Mukanya kayak Ahmadinejad ya? Iya, ini banget tuh. Kayak Ahmadinejad. Capek banget Dur ininya Dur, di awalnya Dur. Ngikutinnya ya? Capek banget ini, orangnya emang ngehe banget ini, orangnya dia bisa gitu loh. Ininya. Oh series berarti ya ini ya? Series. Berapa? Udah 8. tamat belum? Belum. Si Gabriel nonton udah sampai episode 8? Enggak, belum. Tapi episode 8 tamat nggak nih? Ya harusnya tamat lah. Saya kalau gantung-gantung saya nggak mau nonton saya. Berapa episode tuh? Malas banget saya. Berapa episode? Ya bukan berapa episode, tanya episode 8 tamat nggak gitu. Kalau episode 8 masih lanjut saya malas sih. Nah, sorry. Ya kita 9 tamat ya? Coba teman-teman komen. Tapi tayangnya masih 2 minggu lagi nih. Iya. Jadi dia adegan cerita tentang dia nih. Terus ada satu lagi cerita tentang jaksa gitu. Karena kita nggak dikasih tahu timelinenya gitu, Dur. Gitu. Jadi gue tuh ngerasa ya ini sama. Paralel aja gitu. Paralel bersamaan. Paralel bersamaan. Ini lagi ada proses jaksa sidang lagi apa gitu. Sampai di ujungnya kok dia bisa banget bikinnya gitu. Ternyata si kasus jaksa hilang ini terjadi 4 tahun yang lalu. Itulah kasus yang akan dipecahkan oleh dia. Pas lagi gitu kok bisa nyatunya, yang bikin kaget banget, Dur. Keren. Ntar deh saya nonton deh. Tamat di episode 9. Udah, jangan. Dia tamat di episode 9. Tamat ya? Oke. Ya. Lebih lanjut ada spoilernya, jangan. Ya, udah. Aneh gue nggak tahu apakah setiap ininya ada satu kasus, apa dia ngomongin kasus jaksa doang, gue nggak tahu ya. Karena begitu di ini, nih kasus-kasus yang tidak terpecahkan, silakan lo pilih yang mana gitu. Ya gue pilih yang ini aja nih, kasus jaksa. Oh, berarti mungkin seterusnya ada lagi kali. Mungkin. Itu sama kayak Blacklist. Iya. Raymond siapa namanya ya? Raymond Chang. Nggak ada Blacklist, ada nama ininya. Sampai lupa gue tuh Blacklist, sampai akhirnya nggak ini terlalu banyak kata gue. Iya. Udah nggak. Saya Blacklist itu season 5 apa, saya udah berhenti, udah. Tapi pengen lagi sih. Iya. Nonton lagi dari awal gitu. Blacklist Raymond siapa ya namanya ya? Coba Blacklist.
Nama pemeran, bukan nama pemerannya, nama karakternya. Nama karakternya. Raymond. Itu enggak, itu aja itu blacklist Wikipedia itu. Iya. Tekan aja, nah. Tekan. Nah. Gedein dong. Gedein, cash. Iya, James Spader tuh yang jadi Raymond. Iya. Tapi enggak kebau. Pasti ada dong. Udah itu aja, gedein dulu coba. Gua nggak kelihatan nih, gedein. Gedein, ngek gitu. Nah, atas. Terus bawah. Terus. Raymond Red Reddington. Itu Raymond dia, Reddington. Raymond Red Reddington. Enggak dong, Raymond Reddington. Raymond Reddington. Ya. Itulah dia. Si penjahat yang datang pengen bongkar 40 orang. 40 orang penjahat yang harus ditangkap sama FBI. FBI. Tapi dia hanya ingin berbicara pada Elizabeth Keane. Itu Iya, dia. betul. Raymond Reddington. Dia pun sebenarnya penjahat. Siapa? Si Raymond ini. Iya. Cuma sama FBI, ayo lo mau ini kah, tapi lo selesaikan. Ya apa istilahnya, Cing? Istilahnya apa? Yang kayak saya penjahat, tapi saya datang, saya mau deh bongkar. Whistleblower. Whistleblower. Iya kan istilahnya ya? Iya. Jadi saya dapat apalah? Keringanan. Iya, perlindungan lah. Ya. Perlindungan lah. Saya pokoknya mau, saya whistleblowernya saya akan ngomong. Iya. Sebelum kalian tangkap saya pengen ngomong. Tapi kan dia udah ditangkap ini. Iya, dia kan serahin diri. Iya. Dia kan susah sekali ditangkap. Tiba-tiba dia datang, dia serahin diri. Saya serahin diri deh. Cuman, kalian mau nggak saya omongin nih? 40 penjahat yang kalian bisa tangkap di mana, kejahatannya apa, saya punya. Itulah namanya blacklistnya tuh. Iya. Nah, terus FBI-nya bilang, oke, siapa? Oh, Fans berat Inul. kenapa? FBI. Seperti itu. Nah, terus, Emang gitu kan? ayo siapa? Wah, nggak bisa, saya cuma mau ngomong pada Elizabeth. Keane. Mana Elizabeth Keane itu adalah hari pertama dia baru kerja di FBI. Iya. Dan dicurigai itu adalah anaknya. Iya. Udah itu belum sih? Udah terpecahkan. Nah, saya belum sih? kayaknya di season 5 belum ketahuan dia itu anaknya. atau Sekarang bukan. season berapa? Sekarang udah tamat kayaknya. Udah tamat. Udah tamat kan season 7 apa tamat mungkin ya. Nah, di situ semua orang bertanya-tanya, kok bisa dia tahu Elizabeth Keane? Iya. Yang mana dia baru hari pertama nih iya. kerja di FBI. Kenapa harus milih dia? Kenapa harus dia? Iya. Ya gitu-gitu. Maksudnya bayangin dari cara dia bikin ceritanya aja, menarik nggak sih? Yang bagian tukang ngebersihin, yang kecil, perempuan tapi dipanggilnya Mister. Saya lupa yang itu. Ada ibu-ibu kecil. Apa bagian ini ya? Kan dia ada tuh. Oh, yang bagian bersih-bersihin mayat ya? Ya, Iya. Mister. Ada lagi bagian interogasi. Yang bawa-bawa tabung gas. Tabung oksigen. Aduh, saya lupa. Bagian interogasi udah kalau orang mau diinterogasi dia sama dia nih. Saya Gitu lupa. bagian nyiksa-nyiksa. Cuman dia udah bawa gas. Ya. Saya tuh saking ininya saya fans banget sama si Elizabeth Keane ini. Ini ya. Megan Jadi Bond. makin lama makin cakep ya. Iya. Terus waktu saya lihat di Wikipedia 88. Lahirnya. Iya, sama kayak saya, seumuran. Terus saya mikir, gila ya orang ini seumuran udah main Hollywood. Sono. Agnes Mo main. Agnes Mo udah ya. Lagi main series dia. Oh, apa seriesnya? Seriesnya Richard. Ada di Netflix. Di Prime. Oh, Prime saya punya nggak ya? Jack Reacher tuh yang bunuh-bunuh nih kan? Itu Jack the Ripper ya? Richard ini dia mantan tentara lah. Ya kalau di bioskopnya ada, tapi Tom Cruise. Nah, si Jack Reacher ini, Agnes Monica main jadi apa? Nah, dia kan kayak... Wah, jadi The Jack. Jadi The Jack. Allah. Iya sih, Agnes Monica Jakarta, tapi masa di Jack Reacher dia jadi The Jack? Kayak Richard ini ceritanya satu musim menyelesaikan satu kasus. Gitu. Ntar dia pindah ke daerah mana gitu. Iya, maksudnya Agnes Mo scene-nya banyak kan nih? Banyak. Banyak, oh alhamdulillah, bagus. Banyak dia scene-nya banyak. Bagus. Jadi
istri atau anaknya penjahat lah gitu. Istri atau jadi anaknya penjahat. Oke, nih Richard ini termasuk oke juga di ini. Di Amazon, termasuk yang banyak nontonnya. Tapi karena gue udah nonton ini duluan, Nonton film filmnya. filmnya Yang Tom Cruise. yang Tom Cruise. Jadi bayangan gue tuh Richard itu ya Tom Cruise. Oh. Gitu. Iya, kalau ini badannya gede banget Tapi ini. buat orang yang nonton itu, katanya bagusan ini mainnya. Badannya bagus banget ya. Gede. Bisa kayak gini, kayak Iya. The Rock. Terus mau sebagai Lila Hot, wanita Indonesia yang datang ke Amerika untuk mencari ayahnya. Oh, ayahnya. Ayahnya penjahat. Wah, berarti orang Indonesia jadi penjahat dong nih. Jangan berada dengan Aladin. Ada Anggun juga Ada Anu Jasmine sebagai ibunya. Bukan. Iya, ibu dari Lila. Anissa Hot. Nonton itu nggak? Apaan ya? Yang ada nuklir di Serpong. Allah, apa nih? Film Indonesia, Orang luar negeri. nuklir di Serpong. Iya. Astaga. Old Guard ya. Gue seneng banget sama pemeran ceweknya, siapa sih namanya tuh? Coba Outguard yang mana? Iya. Outguard ini nuklir di Serpong. Iya. Serpong Indonesia. Cari Steron iya. Iya. Tapi punya Cina. Tapi punya Cina. Oh, saya Polisi Cina. Semuanya polisi Cina, semuanya dari Cina. Tapi truknya B. Ininya. Serinya. Nomor platnya. Nomor platnya B. Iya benar. Ya di Serpong dong. Serpong kan B. Iya, tapi begitu ini kok, tapi kok Cina nih orang salah kali, kata gue gitu kan. Dia udah ngomongin ini, jadi kan si ini dari kota sini gitu. Sampailah cerita ini mengarah ke kota Jakarta, Indonesia. Bahwa ada pembangkit nuklir di situ. Gitu. Ya pabrik-pabrik nuklir lah di situ. Tapi kok ngomong Cina gitu. Wah, kurang riset nih gue bilang gitu. Gitu. Ternyata di situ emang dikuasai oleh Cina. Jadi yang jaga pun dibawa dari Cina gitu. Tempat rahasia gitu. Waktu ngedobrak gerbangnya pakai truk. Ininya B bener. Oke deh. Ngerisetnya bener. B-nya bener. Juga ini, Ah? ketiga, iya ngegantung juga sampai ketiga. Tapi seri platnya nggak bikin di sini dia. Si Abel nonton di mana ini? Bioskop. Netflix. Oh, Netflix. berarti harus nonton di Outguard 1 ya? Nomor satu harus nonton. Saya belum pernah. Tapi ngerti-ngerti aja lah. Ini belum mah. pernah nonton. Ini film ini maksudnya fantasi. Iya. Immortal. Kayak Immortal dia, Immortal. Oh, dia ini immortal, nggak bisa mati dia nih. Iya, nggak bisa mati. Tapi di sini dia lagi hilang keimmortalannya. Bisa mati. Iya. Gara-gara manusia abadi satu dan terakhir muncul. Outguard. Uma Thurman ya, benar. Mau tuh orang udah tua dong. Tapi masih oke. Waktu mana apa yang banyak apa? Kill Bill. Kill Bill. Iya, udah tua lah itu. Nah itu udah tua ya. Tapi, nah, gue baru selesai seri juga. Ini buat senang-senang aja, idenya lucu-lucu aja. Fubar, yang mana Arnold Schwarzenegger. Oh, nggak nonton juga. Sama anak ya. Ya, enak-enak aja ya. Ya, Belum nonton. Saya sih ini, Fubar. saya menyarankan kepada teman-teman ya. Kalau mau ini rekomendasi yang teman-teman kalau mau nonton, nggak akan menyesal sama sekali. Ini film bagus banget. Taruh, seri Film. di mana? Amerika sana. Bukan. Nontonnya. Oh, nontonnya di Di bioskop Trans TV. kayaknya harus. Di bioskop Trans TV. Aduh, jangan deh. Di LK. Kayaknya harus di Disney ini. Kalau di Disney jangan di Israel, teman-teman. Ya, teman-teman pokoknya cari. Rebahin.
Teman-teman pokoknya cari aja, tapi saya tidak menyarankan untuk nonton di Disney. Nah, Ya. Ini The Apartment. ada. Di mana? Ada akuntan 2 yang ada. Tidak di situ. Adalah di Ada L, lebarnya L kan? Double L. film hitam putih, Cing. Film tahun dulu. itu sudah itu. Itu sudah itu tuh. Film baru Film sebenarnya. tahun 1960. Oh. Enggak, film tahun 1960, Cing. Film jadul ini. Tapi bagus banget. Masih hitam putih. Tapi udah dibikin 4K tuh sama dia. Iya, masih hitam putih. Ah. Oh, ini Apple TV. Apple TV, ada di Apple TV, teman-teman. Oh, di Prime tuh, bukan di Disney. Oke, masih aman lah ya. Prime masih aman lah ya. Kalau nggak nonton di Apple TV tuh itu. Apartemen, teman-teman nonton. Apple ini TV lo langganan nggak? punya. Saya Apple TV tuh beli. Jadi kalau saya mau nonton apa, saya beli. Oh, beli, ya. Itu doang. Jadi saya beli itu hanya untuk seminggu, 3 hari, gitu-gitu doang. Berapa harganya kalau gitu, Dur? Lebih murah. Itu kayak tadi itu 25.000. Oh. Sewa doang. Per view ya. Ya, Tapi nontonnya di sini. kan bisa sambungin Bisa TV. di TV ya? Bisa. Di apa namanya? Forecast. Apa namanya? Forecast. Apa namanya? Iya. Apa? Recast. Iya kayak gitu. Cast. Pokoknya dia Iya ada biasanya. cast. Diecast Wah, bukan. diecast mah bukan. Forecast. Diecast bikin Forecast rumah-rumah mah kecil itu diecast. Ramaan. Nah, The Apartment ini teman-teman nonton bagus banget, sumpah bagus. Saya tuh sampai kayak, wih, film hitam putih ya. Maksudnya saya tuh kan underestimate sama film-film hitam putih, malas gitu nonton. Nah, cuma ini bagus banget sih, bagus banget sumpah. Ceritanya sih, kenapa dia namanya The Apartment? Dia kerja di perusahaan lah. Mungkin perusahaan asuransi kah apa kah. Dia bujang. Jangan lapuk. Kenapa lapuk? Enggak ya, juga bujang? sih, bujang aja. Dia berambisi untuk bisa terus lah, bisa naik pangkat sampai jadi manajer lah gitu-gitulah. Nah, bosnya ini tukang selingkuh. Nah, biar nggak repot, jadi bosnya itu pinjem apartemennya. Apartemen si anak buah ini. Ya, jadi dia tuh tiap kali pulang kerja, dia nggak bisa masuk apartemennya, dia harus Nunggu tunggu di bos. luar dulu, bosnya selesai, baru keluar, ntar baru dia masuk, udah tahu tuh kuncinya di pot bunga situ, udah gitu terus. Nah, masalahnya adalah ternyata bukan cuma satu bos, apartemennya ini digilir sama bos-bos yang lain, jadi bos HRD, bos marketing, bos apa, jadi dia tuh Senin sampai Sabtu ada aja bos yang pakai apartemennya keliling gitu. Tapi dengan itu dia bisa dapat, tapi intinya konfliknya di situ. Sampai kemudian bos yang tertinggi, CEO ini, bukan bos HRD lagi, udah CEO, itu selingkuh dengan cewek yang dia paling taksir di kantor itu. Dibawa ke apartemennya itu, wah bagus banget, skripnya ya bagus banget sih, terus lucu banget ininya, komedi situasinya, bagus banget. Makanya teman-teman, saya menyarankan, kan teman-teman sering tanya tuh, Ngabdur kasih lagi dong rekomendasi film. Nah, The Apartment nggak akan menyesal. Oke. Bagus banget, komedi. Romcom, romantic komedi. Nah ini si cewek ini manis banget nih, cuman sekarang udah tua kali ya. Ya pastilah, Dur. Semuanya. Udah meninggal. Cowoknya juga udah tua. Udah meninggal kali ya. Iya. Tapi di sini, wah cantik banget. Namanya siapa? Lo ngomong CEO, gue jadi inget yang lucu. Di Instagram ada CEO miliaran apa gitu. Allah, Tahu nggak itu. lo? Pak Cio. Ya Allah, lucu banget. Lagi makan apa nih Pak Cio? Ini nih lagi makan lele. Iya. Pecel lele. Triliunan invest triliunan dolar. 3
$3 triliun. Coba buka dong. Ini Ambil dong. siapin helikopter saya Iya, dong. ya, Saya mau berangkat terus pakai Asisten. sepatu running. Iya. Pak Cio. Ini nih saya lagi bangun rumah di sini nih. Lagi ini. Coba helikopternya aman nggak? Iya. Itu tolong 3 triliunnya dibagi-bagi aja. $3 triliun. Pakai dolar. 3 triliun. 3 triliun dolarnya dibagi-bagi aja. Juga ya, lo follow nggak? Enggak follow, cuman dia sering Lewat. lewat di Gua follow CEO miliaran apa gitu. Pak Datang CEO, ke ini Pak CEO. endorse-nya banyak banget tuh, endorse dia. Iya. Endorse dia banyak banget. Endorse toko-toko. Entah toko cat lah, Iya. entah toko bangunan, entah Iya. apa. CEO apa sih namanya? Di Instagram. Di Instagram. CEO miliaran. CEO.miliar coba. Ah itu CEO muda miliaran itu Oke. sudah. Ya itu CEO muda Itu miliaran. followed by Abdul Ahrian tuh. Iya. Nah, iya ini udah dia nih. Coba lo lihat dah ininya deh. Pak Cio. Ada di dalam. Oh iya. Nah, ini dia. Ini selain di ASMK, di Glosir, aksesoris perhiasan wanita. Nah, ini dia lagi endorse. Iya. Mas Io, serius nih mau beli grosir kita. Kan, Pak Cio. Sana pulang nggak pakai baju dan sepatu. Oh, silakan duduk Mas Io. Ya. Gimana? Mau dijual berapa toko Glosir ini? Iya. Gimana kalau saya kasih 300 US dollar Io? Deal. Pembayaran kita melibatkan 3 negara, Amerika, Arab, dan Singapura. Kemungkinan dana tiba di rekening 7 hari kerja. Siap. Nah, Hakim Bagil gaya kayak gini nih. Ngehe-ngehenya. Bantalnya jangan dibawa ya. Oh iya lupa. Ya, Ya. Jadi kita baru aja membeli toko Glosir jasa dan jauh di angka 330 juta triliun US dollar. Yang lebihnya kita bonus. Tuh. Pak Cio. Coba yang lain ada ngobrol. Yang mana aja udah nih? Nih serunya lebaran di Indonesia kayak gini. Masak nasinya itu mengingatkan kita ke tahun 30-an. Oh, dia lagi liburan Indonesia. Iya. Lanjut ya, Mi. Ya, Nih, gitu serunya doang. lebaran. Yang dia lagi tak. Kan kita agak main-main bekerja sama membangun perumahan Grand Rahayu tahap 2. DP 45 juta kita hilangkan. Cukup bayar 2 jutaan sudah termasuk biaya-biaya. Dan cicilan hanya 900. Ya, biarin aja itu dulu. Perusahaan kita agak main-main bekerja sama membangun perumahan Grand Rahayu tahap 2. DP 45 juta kita hilangkan. Cukup bayar 2 jutaan sudah termasuk biaya-biaya. Dan cicilan hanya 900 ribuan. Agar yang biasa ngontrak bisa dapat rumah. Dan kita sudah ready store. Pak, tolong mobil saya parkirin, mau masuk saya nanggung di sini cuma 2 menit. Oh, baik, siap. Ini perumahannya yang baru kita bangun tipe 3660. Sekarang kita gak usul lagi, saya tahu sudah punya kita. Bapak itu gimana? Udah siap huni? Siap Pak. Tinggal perapihan jalan sama saluran aja Pak. Kira-kira berapa lama? Selambat-lambatnya 1 bulan lagi Pak. Oh, saya minta dipercepat ya. Oke, siap Pak. Untuk fasilitas, ongkos sistem, security, dan CCTV 24 jam, taman bermain Mana suka ada bawa motor. lapangan badminton. Mana suka bawa motor dia turun Iya. dari motor ngomongin triliunan dolar. Contohnya, yuk kita lihat interior dan ruangannya. Ini ruangan pertamanya. Di sebelah sana ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Masih ada pertanyaan? Silahkan hubungi nomor WhatsApp resmi Perumahan Grand Rahayu. Perusahaan kita agak main-main bekerja sama membangun perumahan. Grand Rahayu kan green itu ya. Iya, Green. dia bacanya grand. Iya. Dia cuek aja, turun dari motor juga mau invest $3 triliun. Itu Pak Cio. Ya itu helikopter saya, tolong Kok bisa disiapkan. sama sih lo ya? Tolong disiapkan helikopter saya gitu. Kok bisa sama ya? Maksudnya lo nggak follow, kalau gua follow kan tahu jadinya. Kalau saya karena dia sering muncul. Ya jadi- walaupun lo nggak follow, artinya itu memang mencuri perhatian lo itu. Lo termasuk yang suka komedi begini-begini juga. Gue suka banget. Iya, Dur. saya suka. Yang begini-begini, Dur. Saya suka. Yang ngehe-ngehe gini. Ini Hakim Bagil nih menurut gue yang begini-begini nih. ya. Orang ngehe-ngehenya. Ya ini, terus ini yang orang tanya-tanya nggak jelas. Pak, ini kalau ini Ya. menurut Bapak ini Ya, begini. bener. Saya ketawa-ketawa mulu itu sih. Iya. Terus yang ini, hah? Ini kan maksudnya begini, kalau Ah. misalkan ayam nih ayam, gimana? Iya. Hah? Tanya. Kok lo bisa sama sih lu? Itu. Nah, kalau itu juga gue seneng banget itu. Gue lupa follow lagi yang itu. Makanya setiap ada yang
aneh-aneh, gue lucunya ini, gue langsung follow nih. Iya. CEO ini nih. Siap. Pak CEO. Orang turun dari motor ngomongnya. Mau invest triliunan dolar. Triliunan dolar. Si Gabriel ini nggak follow ini nggak Ramdi Sisteng? Yang mana tuh? Wah, Cing Gabriel ini juga komedinya Cing Gabriel. Pasti Gabriel suka. Saya ketahui sekali kalau Ramdi Sisteng itu. Betul itu sudah. Itu Ramdi, RAMDHI. Ramdi. Enggak I. 8 bola itu 8 bola kan? Yang 8 bola itu. Itu dia Ramdi Sisteng itu dia. Ini loh manusia ini loh, Cing. Coba lihat. Itu yang paling terkenal yang 8,4 M tuh, 8,4 M tuh. Nggak ini nih, ini paling terkenal nih. Sekali-sekali dong warung. Sekali-sekali dong apa? Sekali-sekali dong warung. Kelas. Mana bisa, Bos? Nggak ada. Serah kamu mau apa, kau pakai apa, mau bayar pakai apa, kayak penting kau traktir kami. Kelas kau, boy. Dah, langsung bawa masuk. Bawa masuk. Dah. Mana bisa, bawa masuk. Dah. Hari ini juga. Gak ada apinya, Bos. Buka aja. Cepat, bayar. Cepat bayar. Berapa? Oke, aman. Kelas kau, boy. Daripada kita ngomongin jalan kau, boy, hari ini. Boleh lah. Buka aja. Muka-muka ini. Cahaya juga. Pulang. Ayo pulang. Ayo. Sudah kan? Sudah, Bang. Ya, jadinya siapa yang tadi pakai kris? Bawa. Ayo dong, bawa. Kasih Bang ya. Oh, asko bos. Gara-gara ngomong ke warung dong gitu. Itu coba yang 26,1 nih. Ah ya ini. Harganya berapa? Bapaknya berapa? 10.000. Udah nggak? Mau deh, itu satu ya. Oh, pisahin airnya. Ya. Bener mau dipisahin. Iya, dipisahin. Bener semua nyaman. Dipisahin ya. Ya. 10.000 deh. Makasih. Ya. Oke. Ya. Ini masnya ketinggalan. Berapa? Ini kemana Tih? Cia. Lagu-lagu. Ada. Jalan ya. Nah, aku tungguin di rumah. Kamu nafkain aku sekarang ya. Udah. Berapa? Harganya berapa? Bapaknya. Tuh, Ramdi Sisteng. Ini Kalau ini si Gabriel pasti suka juga ini. kalau lo yang Nah, ini saya follow. yang suka Aan yang di Majelis Lucu yang sekarang sama Muklis Muslim Aan Aan yang mana ya? iya Aan siapa? Bukan Aan Papira saya tahu. coba Muslim aja Rata Muslim yang berempat apa sih coba cari deh Ini ngabdur kita cuma nonton video orang nih. terus lihat ke bawahnya, lihat ininya. Ke bawah lihat. Terus ke bawah lihat ini. Aan. Terus. Dia kan suka ngumpulin yang terus. Yang mana sih? Siapa? Nis. Yang 4 apa gitu namanya ya? Ya Allah.
Nah itu lu juga pasti seneng, Dur. Saya nggak tahu. 4. Yang Aan yang ngomong gitu, Dur. Tahu pasti lo mukanya. Aan Mutan. Aan Mutan, iya. Yang mana ya? Depannya 4 kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak follow susah. Saya cari ya. 4 apa gitu. Coba itu tadi Muslim tadi buka di followingnya dia. Nah, coba atau Aan gitu. Nggak ada. Kalau 4, 433. Mutan, coba Mutan. Nggak tahu sih saya. Iya. Mutannya Nggak ternyata. tahu yang kami undang ke titik kumpul tuh bukan Aan deh namanya. Aan. Siapa yang kami undang ke titik kumpul ya? Apa yang kami undang ke titik kumpul ya? Jangan-jangan ya? Aan ya itu namanya ya? Siapa ya? Yang berempat. Berempat, Dur. Nggak tahu saya. Gue sering banget kirim-kiriman sama Akbar inian. Kalau dia ini. Nah, lihat di DM-nya Mas Akbar. Ini lagi ini tahun berapa tapi? Nah, dia gimana? Ini cerita aja. Susah, Dur. Susah, nggak bisa diceritain, nggak bisa diceritain. Lo harus nonton. Ya udah yang lain lagi, Ya, apa lagi? Yang Cing Abdul suka nonton, saya kalau Apos udah jelas lah. Apos juga tuh sialan. Apos sudah jelas itu. Apos emang sialan juga itu. Apos, Kakak Ray, Kakak Ray. Sastra, Cogan itu, saya suka nonton juga itu. Nama akunnya sekarang Yohanstur. Nah, Tapi dia udah nggak berempat sekarang sendiri. yang lama-lamanya masih ada gak? Dur ini banget, Dur ini banget absurd, absurdnya. Loading tapi. Loading. Ya, sinyalnya nggak ada. Kan bukan sinyal ini. Iya, sinyal wifi-nya itu. Ethernet. Yohan. Coba masih ada gak? Di bawah aja, di bawah. Paling bawah. Terus jauh ke bawah. Pernah lihat gak lo? Yang mana orangnya? Ini. Iya, terus dia masih udah sama ceweknya ya. Oh, saya belum. Bukan ini berarti yang kami undang di titik kumpul. Bukan dia. Bukan dianya nih. Si Aan bukan dia. Yang ada sama Aannya. Itu yang berempat enggak ya? Terus. Yang itu yang orang Cina itu siapa? Itu si Yohanes. Nah, nih Aan nih. Nih yang biru nih. Oh, iya, ini lagi bukan. Ini. Lah yang orang Cina itu siapa? Nah itu yang orang Cina ini Iya, siapa? awalnya bikin konten sama dia sebelum sama si Muslim. Bukan. Coba cari ininya deh. Terus cari. Ulang cari yang ada sketsanya.
Iya. Oh berarti ini bukan Instagramnya Aan itu. Bukan ya. Tuh warung. Bukan Eterna Ya. itu ininya Mobile Legend tuh. Di Caster warung, Mobile Legend. yang warung tuh. Udah nggak usah di videoin, 20.000 aja pakai di videoin, 40.000 tuh udah murah, kasih tahu kan. Udah ya, nggak usah di videoin, itu udah 20.000 tuh, sekarang udah 40.000 sekarang tuh udah murah. Ya udah 20.000 gak jadi video. Emangnya dekat dari stasiun ke sini ha, itu tuh jauh gitu. Ya mau itu dekat, jadi ke sini tuh, itu tuh jauh. Ya kan tadi mau gara-gara om bilangnya iya. Maka dari itu saya maunya karena dari belakang, depan mah nggak mau. Yang kayak itu saya maunya nggak mau di depan. Yang kayak saya nggak mau. Yang kayak saya itu nggak mau di depan, di belakang nggak mau. Makasih ah. Tapi nggak apa-apa. Yang kayak saya nggak mau dia. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Makasih bang, soalnya kita belum pernah kesini. Ini nggak sketsa sih. Coba tuh yang itu lagi, sketsa, biar ada ceritanya. Nih. Mau beli yang Cie, jatuh. Gwen, lu bisa. Cie. Pakai otak. Tuh Oke. kan di situ tuh, di sana. Aku di sini. Nggak apa kok, cuma dikit doang. Udah mas, lain kali hati-hati. Gitu. Ada yang sama ya kayak aku. Capeknya dari pertama kerja. Tuh, enggak. Ini warungnya, nggak ada pulang-pulang. Itu kita tuh, bakal kesini, sampai nggak kesini kalian nggak boleh pulang. Balik. Tuh, gitu-gitu tuh. Maksudnya apa? Nah, itu. Lo harus nonton beberapa kali baru berasa, Dur. Pasti lo maksudnya apa gitu. Astagfirullah. Sini. Tuh hilang. Ah, kabur ke Depok kok papa. Cie. Ayo. Mana ditinggalin sih? Mini sama. Cie. Lucu, Dur. Mana nyaannya yang Aannya? Kurang angin tuh bang. Tuh, ngapain gitu? Kita ada pompa nggak? Nggak tahu, coba aja cari. Tuh. Cari pompa kemana? Udah malam nggak ada motor. Nih, motor nih pakai. Duh, ini motor nggak mau banget nih. Kita mau pakai nih, ngedet nih. Tuh. Kalau jadi cuci. Oh, dicuci. Mas manusia aja butuh mandi. Cik. Ya, biar nggak gampang sakit. Berarti motor juga sakit. Itu tinggal diobatin. Masa sakit begini dong minta diobatin. Kalau kebanyakan obat malah imun tubuh itu lemah. Jangan manja. Butuhnya angin kok. Ini warung ya? Hah? Tuh. Banyak mau. Angin juga punya perasaan. Angin nggak mau hidup dalam ban. Angin juga pengen bebas. Pulang semua pulang. Itu belum. Ging. Allah, saya, aduh, kepala sakit. Gue sering banget kalau dia yang baru waktu itu, waktu namanya masih grup begitu. Ini kayak ini sebenarnya, kayak dulu yang akhirnya diparodiin sama Erwin, Mr. Robot. Oh iya, suka kayak. Iya, terus Kalau sama. itu mah beneran ada ceritanya kayak. Iya, Erwin. tapi Bener gitu. Iya, makin kesininya sudah makin aneh-aneh. Akhirnya ada yang kayak drama kabupaten, yang nggak tahu tiba-tiba muncul ini lah, ceritanya kemana ini? Aneh aja udah gitu, nggak nyambung gitu. Dia sering banget ya si Aan. Oh alah. Bukan yang ini ya, bukan Aan ini, yang di titik kumpul. Bukan Aan ini berarti. Maksudnya kayaknya di titik kumpul bukan Aan dan namanya, saya lupa dan namanya siapa. Iin. Iin kayaknya.
Iya. Oh, saya pikir Instagramnya dia sendiri yang Bukan. dia ini. Oh, dia berkonten sama ini Nama berarti. si Yohan ini. Dulu namanya perkumpulannya 4 apa gitu ya Nis ya? Lo follow juga? Lucu, Dur. Lucu kagak? Kok begini sih gini? Pokoknya gue sering banget ngirim ke Akbar. Akbar juga nganggap ini lucu banget. Ah. Ya kalau beberapa kali sih emang apaan sih kayak lo Iya, persis. kayak ya Allah ini kemana ini? Iya gitu. Ini kemana sih? Semakin nggak nyambung banget gitu ininya. Dialognya kemana? Adegan kemana? Iya. Ada anak SMP, ada anak SMA. Dia punya anak tuh, macam-macam Dur. Ininya. Coba satu lagi dah. Yang lebih ini nih. Ya tadi tuh udah Ya bawah. itu tuh yang di bawah tuh. Udah Nah. itu aja. Ya. Nah, terserah dah yang mana. Tuh. Tuh. Biarin, biar dia aja. Tolongin dulu guys. Tuh. Gak usah, biar dia aja. Tolongin boleh garis. Koko papa, aku sudah pulang. Oh kalian di sini? Biasa, lagi ngelatih baju. Sebelum mencintai orang lain, cintai. Kusuk dikit. Puas. Dia kabur. Iya. Kayaknya ini dah yang saya nonton, maksudnya yang muncul di ini, saya baru ingat ini tangga-tangga ini ya kayaknya ini dah. Yang saya nonton, yang saya bilang gak nyambung tuh ini nih. Bukan drama kabupaten ini ya, iya ini nih. Terus saya pikirnya ini di kabupaten. Tapi kayaknya ini dah yang saya nonton, betul. Ini baru saya jadi ingat nih. Koko papa, Nih. dapat 120 dari 100. Mah, aku dapat 90, Mah. Saya hitung bilangku. Apa? 120 doang. Apa? 90? Kamu jangan bikin malu mama ya. Jangan ngejar aku lagi. 90 kan senyontek ini. Udah gede kamu mau jadi bos. Hah? Bener, Mama. Andi tuh nggak nyontek, Mama. Kamu aja gak mau berkorban untuk aku. Berharap dapetin aku. Aku udah ngasih segalanya yang Dia aku ngomongin punya buat nilai. kamu. Aku harus dapat berapa koko papa? Kamu mau jadi kayak dia. Sekolah tinggi-tinggi cuma buat jadi budget orang doang. Kamu harus sadar kalau muka kayak kamu pasti dicurigain karena kamu dapat nilai 90. Mama, anak pungut ya? Cimski, harusnya kamu itu yang ngasih ujian ke guru kamu. Bukannya malah kamu yang kasih ujian. Koko papa gak pernah puas, koko papa jahat. Itu alasan kamu doang. Kenapa kamu gak nyari pekerjaan yang lebih baik aja? Harusnya kamu sadar kalau orang itu gak akan pernah puas. Jadi carilah orang yang bisa menghargai kelas kamu. Kalau ini masih nyambung, masih nyambung. Ini ada 3 kejadian Iya. di satu tempat yang berbeda. Yang tadi nggak masuk kita yang tadi. Yang tadi entah ini kemana. Maksudnya apa? Satu kasih payung ini jalan. Payung dicuri, tas dicuri, Iya. botol minum jatuh, apa? Gue kenapa ngakak mulu dia. Tapi kesini kayaknya pecah deh kayaknya deh. Kalau dilihat dari ini ya. Grup konten ini kayaknya grupnya pecah gitu. Sehingga ganti ini. Banyak banget. Banyak lah waktu itu yang nonton banyak. Yohan ya namanya. 4 apa gitu namanya. Kok bisa? Apa? 4 bica. Iya. Coba itu yang 519K tuh. Enggak atas. Nah itu. Nah ini juga suka nggak jelas nih. Lu kok gak marah sih sama dia? Lihat tuh. Gue cuma menikmati senyumannya doang, bukan pemilik. Bukan semacam-macam yang bukan milik. Tapi seenggaknya lu semua mau kan? Makasih ya, udah nyadarin aku. Mari jadi asing dan lupain kalau aku pernah suka sama kamu. Ika! Aku sakit hati padamu. Kamu itu sakitin aku mulu. Alin, aku sakit hati nih. Jawab dong, Sel. Jawab gak? Sorry bro, suara dia belum dandan, jadi gak mau ngomong. Tapi kan dia temen kamu, Leandro. Gue punya temen yang gak punya kendaraan roda 2 dibanding punya temen yang
bermuka dua. Ini muka kedua. Ini udah di keempat. Ya selamanya kata-kata mutiara jadi mutiara kalau tempatnya nggak tepat. Wah, berat banget di kepala saya, Allah. Kalau gue kata gue berat banget tapi. Iya lucu. Lucunya tuh lucu-lucu kesel gitu. Lucu-lucu kesel gitu kayak. Coba lo kalau bikin kayak begini, kepikiran nggak abis ini? Enggak lah, nggak kepikiran lah saya. Nggak kepikiran. Iya. Ini emang ini harus tipikal orangnya emang. Maksudnya memang kesehariannya emang pikirannya suka random. Iya. Sulit ini kita bikin. Ya, kalau kita yang maksudnya yang pikirannya biasa-biasa aja. Terus maksa buat random, aneh pasti jatuhnya. Tapi kalau orang yang terbiasanya random, ini tiba-tiba begini, seru kali ya, tiba-tiba begini seru ini. Nah ini nih, kayak Awe, nah ini bisa nih. Awe, Pican, itu kan random tuh. Random, nah kalau kita ini kan biasa aja gitu. Lucu tuh kita harus mikir kan. Iya. Nah itu agak susah menurut saya. Makanya kita kalau stand up, tiba-tiba punchline-nya random-random, pasti orang nggak terima kayak, ih apaan sih Dur gitu. Iya. Nah tapi kalau komik yang emang dasarnya kita tahu dia random, dia bawa kayak gitu mah nothing tulus aja, pecah-pecah gitu. Firza Logika udah mulai dapat image yang kayak gitu tuh, dia mau ngapain aja gitu. Iya. Udah mulai. Kayak Awe dah di stand up fest kemarin tuh. Saya bayangin itu punchline-nya Awe kalau ditempel ke saya. Anyep. Nggak bisa itu orang ketawa itu. Masa dia tupai umroh, Cing? Coba itu lucu parah, lucu banget. Sekarang saya tuh sembari dengar, sembari ketawa tuh saya bayangin, pas pulang tuh saya bayangin. Coba ya saya ada materi tentang umroh, kemudian saya punchline-nya ada tupai ikut umroh. Pasti orang nggak ketawa. Nggak bisa ya. Saya nggak tahu cara bawanya gimana. Itu karena itu punchline yang Awe banget itu udah. Aduh lucu banget. Nah, makanya untuk yang video-video kayak gini, emang harus orang-orang random. Saya yakin di kehidupannya ini teman-teman yang ini maksudnya punya pikiran-pikiran yang random, liar gitu. Jadi bagus. Iya. Bikinnya jadi no effort. Iya. Cuek aja dia. Iya, kalau kita yang bikin pasti kita effort tuh. Aduh, habis ini apa ya? Apa ya? Biar aneh gitu ya. Iya, ya. biar aneh. Apa ya? Iya. Dia mah dia cuek aja. Iya. Mau ngapain juga. Koko Papa tuh kalau yang itu. Apalagi? Itu apalagi ya? Video-video yang saya suka nonton. Ditayangin di situ sih. Saya suka juga ini. Namanya tuh tapi dia ini TikTok. Bunga. Ryuka Bunga. Bukan, Ryuka Bunga mah teman kita juga. Bunga skateboard. Bukan, dia tuh suka bikin kosakata baru. Nggak pernah lihat gue. Misalkan kayak kan sekarang udah ada lawan kata haus. Kalau dulu kan belum ada. Palum. Lawan kata haus belum ada. Jadi dia bilang galgah. Galgah, enak tuh. Kayaknya kalau lu nggak minum? Nggak, gue udah galgah. Galgah tuh kayak rasanya kayak gitu. Udah full gitu. Nah, dia tuh suka gitu. Jadi kayak Sabtu, Minggu, terus Senin. Menurut dia, kita kurang 1 hari deh. Namanya dibikin. Antara Minggu dan Senin. Jadi kayak Sabtu senang-senang, Minggu istirahat, Sabtu Minggu senang-senang. Nah, hari itu, sebelum Senin itu kita istirahat, biar Senin bisa kerja. Namanya? Tamingse. Minggu? Iya, kalau nggak minggu sebelum Minggu Senin apa? Tengah Minggu Senin atau apa? Pokoknya itu suka bikin kosakata. Gitu-gitu. Itu lucu juga. Itu lucu, Cing. Ada di TikTok tapi kalau di Instagram lo follow gak yang di Reels nggak ada kayaknya. Bikinnya dia niat gitu. Potongan film terus
kayak lagi ngomong sama dia. Oh ini. Belaga bioskop apa sih? Dulu tuh si aduh siapa? Pura-pura sinema apa ya? Iya pura-pura ya. Iya pura-pura sih. Dulu tuh si siapa namanya? Siapa? Yang cewek. Masih cewek sekarang. Iya. Ceweknya, Cing. Iya, dulu tuh awal mula tuh cewek yang apa istilahnya kalau Betawi banget tuh apa? Nyablak. Nyablak. Tapi di pura-pura sinema. Iya, tapi sekarang udah nggak dia, sekarang udah ganti. Yang lain kayaknya dia udah keluar kayaknya. Main sama cowoknya tuh yang keluar itu main sama pacar atau yang bikin konten. Iya, aduh siapa dah namanya ya? Riani berbau apa ya? Medina. Medina. Yang lama. Iya. Pura-pura. Medina Kamil ya. Iya, pura-pura sinema dulu Pura-pura aja. sinema. Pura-pura sinema. Iya, saya tahu ini. Saya juga suka nonton. Oh, kayaknya namanya udah nggak pura-pura sinema kali ya. Coba. Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba sinema, bukan pura-pura sinema. Ah, ya itu dia. Nah, sekarang ini ceweknya. Dia lucu juga nih, Dur. Iya, betul lucu juga. Kalau dulu tuh Dulu namanya Riani. Biar yang baru sekarang nama akun dianya. Apa? bukan Riani. Baru yang baru. Medina. Itu Mas, yang ini Mas Abdul ini. Iya itu, siapa namanya itu? Rian Bir yang baru, Rian Bir. Dia pakai itu juga sekarang modelnya. Iya, cuma sama cowok dia main itu deh. Rian Bir. Itu mah cowoknya itu mah. Rian mah nama cowoknya. Tapi bikin kontennya kayak gini juga. Beda. Oh, beda. Oh. Mereka udah beda. Ini tiba-tiba sinema juga. Kocak juga dia. Iya, ini cowoknya, bukan cewek itu. Dia kan dulu tiba-tiba sinema kan. Iya, Iya, tapi bukan bukan ini. Rian. Nama cowoknya, nama ceweknya bukan ini. Oh, ini iya, mah gua sering lihat ini. Rian gitu. Sering lihat si ceweknya ini. Iya, nyablak-nyablak gitu kan. Iya, coba salah satu buka ininya. Enggak di-tag sama dia. Enggak, coba mau lihat kontennya. Oh, nggak ada. Tuh, day 1 ketemu mantan. Mereka udah putus ini mah. Ceritanya. Oh, ceritanya kali ya. Iya. Oh, Mandi itu namanya. Asik lagi gamis nih. Tapi emang dia pulen kayak ininya. Oh, namanya Mandi Edenia. Ah, itu kan. Itu baru. Akunnya Edenia. Tapi itu tadi, enggak, ini kan kita nggak harus cari ini. Kita tuh kan carinya tadi tiba-tiba sinema. Iya. Terus saya bilang, dulu yang jadi tuh si Mandi ini. Iya. Sekarang sudah diganti. Maksudnya Mandi mungkin udah keluar ya dari tiba-tiba sinema ya. Saya juga nggak tahu ceritanya. Iya. Coba balik ke tiba-tiba sinema. Nah, sekarang ini nih. Coba saya lihat. kemarin ketawa banget yang dia bikin sama ini. Siapa? Yang dia bikin sama Ani No simpanan es tuh. Itu lucu banget. Iya. Turun ke bawah. Lagi. Turun. Lagi. Enggak kali, udah nggak terlalu bawah. Harusnya ada di sini nih. Ntar coba turun lagi. Iya, harusnya deket-deket sini nih. Ani yes. Coba atas. Kayaknya udah kelewat ya. Deket-deket aja ini, baru-baru aja juga. Coba turun. Bukan. Dia lagi jadi host. Bukan. Dia lagi jadi host. Bukan. Dia host lah pokoknya. Di studio. Bukan itu. Kejauhan, Dur. Iya, tapi. Iya. Atas, gue mah yakin di atas. Coba salah satu yang agak-agak tapi studio. kliknya yang udah reels, Iya. aja. Iya, betul.
Coba klik aja dulu ntar ke bawah-kebawahin salah satunya. Iya, Bu. Iya, tapi kayaknya bukan. Udah ke bawah. Ke bawah. Bukan. Dia lagi duduk. Iya. Terus. Dia lagi duduk. Bukan. Terus. Bukan juga ini. Apa dia ini ya? Bukan di tiba-tiba sinema, di ininya dia doang kali ya? Enggak, tiba-tiba sinema. Gue enggak. Di akunnya dia doang kali. Yang jadi dukun juga lucu, coba deh. Yang jadi dukun. Kalau ini mah wawancara beneran. Iya. Bukan, ini mah beneran ini. Beneran ya? Ya ini lucu juga. Tapi ini lucu juga, tiba-tiba sinema lucu. Iya. Gabungin filmnya bagus ya? Iya, cara gabunginnya terus actingnya bagus. Warna-warna ini disamain ya? Warna-warnanya. Iya, pokoknya yang aneh-aneh yes. Aneh-aneh no simpanan yes tuh. Aduh, saya ketawa banget sih itu. Lucu banget. Musdalifah juga lucu, Musdalifah juga, Pak. Musdalifah, ya ampun. Pak, di Stella Face juga lucu banget sih. Ininya konten-kontennya sialan banget. Terus yang saya ini pas pulang, hari ketiga udah pulang, baru saya lihat Instagram. Ternyata Ustadz Salim nonton dari Ustadz Salim Afila nonton dari hari pertama, 3 hari dia nonton. Terus saya langsung mikir di kepala saya kayak, aduh itu Ustadz Salim nonton, denger itu komik-komik kayak apa ya Ustadz Salim. Itu komik-komik. Wah, teman-teman kalau ada stand up fest, ada jambore, saya sarankan aja ya. Teman-teman yang memang pengen dengar komik-komik aslinya itu harus nonton yang gitu sih. Itu materinya teman-teman, ya Allah. Orang bisa ya lucu-lucu ya. Nggak ada sensor-sensornya, nggak ada ininya. Hari pertama cing, pejabat-pejabat itu nggak ada yang selamat dari materi. Semua disebutin dan materi saya dengar kayak waduh. Sampai siapa? Bang Radit. Bang Radit aja sampai takut. Seorang Raditya Dika sampai takut. Saking materi-materinya teman-teman tuh luar biasa. Emang ada aja lucu-lucu gitu bisa. Setiap yang ini, kok dia bisa mikir ke sini ya gitu terus kita. Kok bisa dia mikir ke sini ya gitu. Iya, bagus banget. Bagus banget. Emes gitu saya tuh. Saya yang paling puas tuh kloternya juara 1 tuh. Wah, gila sih itu, Cing. Siapa aja sih yang itu? Mulai dari Rizky Aditya. Iya, Rizky Aditya ya? Bukan. Rizky Prasetya. Rizky Prasetya. Wah, pecah parah itu. Abis Rizky Prasetya. Popon Kerot. Bukan. David, langsung David apa ya? David, wah pecahnya parah, Cing. Parah itu. Indra Jegel, parah juga. Terus Remin. Enggak, Popon nggak masuk di kloter itu. Remin juga. Remin. Habis Remin ditutup sama G. Nah, G saya udah ke belakang. Nah, itu yang saya emes itu di kloter itu adalah ini kloter pecah semua. Terus 4 orang ini dengan gaya bermain beda-beda. Gaya bermain beda-beda tapi semuanya pecah. Jadi maksudnya kayak lihat nih, maksudnya saya tuh kayak buat teman-teman yang mau belajar stand up, tuh lihat tuh. Stand up tuh bisa mau lucu dengan gaya apapun ada tuh. Tuh silakan pilih mau yang mana tuh. Dan semuanya bisa lucu gitu. Mau dengan cara Rizky Prasetya bisa, mau dengan cara David bisa, mau dengan cara Jegel bisa. Remin bisa. Caranya Remin bisa, mau caranya G bisa tuh, tinggal pilih tuh. Dan juara 1 semua dan pecah semua, gila sih itu. Saya lihat tuh, ngeri. Lucu.
lucu parah. Beres banget. Makanya stand up fest tuh, saya kemarin tuh terlepas dari penonton terhibur apa tidak ya, tapi saya sih terhibur banget ya. Saya kayak komik-komik tuh tidak hanya menghibur penonton sih, tapi menghibur teman-temannya juga. Teman-teman komik. Iya, saya nonton teman-teman tuh saya puas banget, seneng banget gitu. Dan akhirnya ternyata impact dari semua komik harus bawa materi baru tuh ya bagus. Iya. Jadinya kita juga terhibur. Coba kalau materi-materi lama kan kita kayak udah denger lagi. Denger tapi karena materi-materi baru ya jadi seneng banget kita nontonnya. Bagus, keren. Nah ini tiba-tiba sinema bagus juga. Apalagi ya gue banyak suka follow yang walaupun dikit-dikit. Enggak, yang Afil harus nonton itu si Bunga Lestari. Enggak, yang suka ciptain kosakata baru ini loh, lucu banget cing, sumpah. Ya, itu tuh Bunga Reza. Ah, itu kayaknya tuh. Manusia ini. Ah, ini manusia ini nih. Nah, ini. Lawan kata kenyang, sedangkan haus belum ada. Nah, kan bingung ya, mau makan nggak? Udah kenyang, nggak mau minum nggak? Nggak, karena apa gitu. Makanya kita bikin aja. Mau minum nggak? Nggak dulu, udah galgah gitu, kayak udah gitu ya, udah segar gitu tenggorokan, udah galgah. Nah, Burung itu udah pas namanya, kayak burung. Ini apa? Ini dia cipta lagi. Terbang pas. Yang menurut gue belum pas itu ikan. Karena nih kayaknya yang ngasih nama nih kayak kurang yakin gitu. Kayak ikan, ya nggak tahu deh, gitu loh, kayak ikan kita ganti aja biar terdengar lebih yakin dan terdengar lebih air. Kita kasih nama aja ablug. Karena gini, kan di air jadi bluk gitu loh. Terus kan ikan tuh dia sehari-harinya mangap gitu, kayak jadi ablug. Rasanya nggak adil banget kalau weekend itu cuma 2 hari sedangkan weekday-nya panjang. Jadi kayak nggak ada fase istirahat yang cukup gitu ya. Jadi gimana kalau harinya kita tambah hari weekend? Jadi kan aslinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi langsung kita tambah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Mingse gitu. Jadi Mingse itu Minggu ke Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Mingse gitu. Jadi banyak. Jadi saat Sabtu Minggu kita main, saat hari Mingse kita istirahat persiapan hari Senin. Ini mah usul aja. Orang Sunda ya. Ayam itu terlalu pendiam untuk sosok yang sangat berisik. Ayam. Gue ganti aja. Yeah. Jangan ayam. Lebih cocok sangkak gitu. Kayak sangkak tuh pendek, kecil dan berisik. Sangkak. Bangun. Sangkak udah berkokok pagi ini. Enak kan? Menurut aku nama yang makanan yang gak cocok. Menurut aku makanan yang namanya gak cocok itu tomat. Karena kayak tomat, kayak tipik gitu, kayak tomat, kayak seolah-olah bentuknya itu kotak. Kalau misalkan wortel itu udah cocok tuh, wortel kayak panjang gitu, kayak wortel udah cocok. Tapi kalau tomat belum. Menurut aku biar kesannya tuh kata itu terdengar bulat, itu jangan tomat, dongblang. Jadi kayak dongblang, kayak kedengarannya tuh bulat dan kenyal gitu. Jadi mang mau beli dongblang 1 mang, oke neng dongblangnya 1 kilo ya gitu loh, dongblang ya nggak sih, kayak lebih bulat gitu. Kenapa ya angka tuh cuma sampai 9, 10 tuh gak kehitung karena menurut aku ada 1 sama 0-nya kan. Kenapa nggak ditambah 7, 8, 9 tangminglei, nanti gak sih tangminglei misalnya. Jadi misalkan 18, 19 tangmingleilas, nanti ya why kenapa berhenti di 9? Jam berapa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam tangminglai. Kan lawan kata. Nah, ada orang-orang. Jadi konten-konten begini-begini tuh. Jadi saya nonton. Yeah. Lucu-lucu gitu.
Apalagi ya? Yang lucu lagi ya? Udah saya enak lagi. Oh iya, saya tetap favorit Farhan sih. Farhan ya? Saya dari semua sih, saya favoritnya Farhan sih. Ya? Farhan sih, Cing. Mukanya itu ya? Iya. Mukanya itu loh. Ya Allah. Teman-teman. Anak-anak pada ini nih, pada kedupan ya, Enggak. Kalau misalnya ada yang ini ya, bisa ya financial planning ya? Hah? Lu juga? Lu financial planning? Anak-anak pada financial planning. Lu juga. Duduk nggak? Ambil tiga? Oh enggak? Duduk ya. Wah, saya ada di mana? Ibu? Kegiatan. Asik rame, kerja kelompok. Duduk tuh. Tiga? Oh enggak aja. Dia nawarin tiga. Tiga. Ada tiga. Enak nggak nongkrong pakai tiga? Nggak ya? Gitu. Dari tiga nih. Coba, saya kalau Farhan top tier sih. Saya tetap Farhan sih kalau saya. Mukanya itu loh. Dari semua konten yang saya nonton, saya tetap nomor 1 Farhan. Mukanya itu loh, Pak. Iya. Apa Cing? Bukber pakai apa nih? Pakai apa? Bukber. Orang gue bingung, orang-orang financial planning. Hah? Financial planning? Financial planning, ajarin dong gimana financial planning. Itu manusia lucu banget Farhan itu. Saya mikir kayak istrinya maksudnya tiap hari lo lihat dia. Kita yang lihat dia aja kita udah kesel ya. Istrinya tiap hari lihat dia kayak gitu. Istrinya juga kocak nih. Iya ya. Istrinya kocak juga. Saya lucu banget ya. yang dia kasih itu. Yang saya komen agresif lagi, istri lu aja tahan ketawa tuh. Yang ini. Yang ngajak makan tuh. Ini nasihat yang pada baru nikah nih. Iya. Yang makan mah yang sehat-sehat aja. Apaan tuh sushi? Apa nggak usah? Toprak loh. Ada sayur, ada ini. Yang terus lihat istrinya langsung muka bete. Terus gitu lagi terus sampai istrinya ketawa. Emangnya toprak tuh. Oh sehat tuh toprak tuh. Lu sehat sushi. Toprak. Terus yang bajingan dari Farhan itu adalah komennya lucu-lucu banget sih. Iya. Komennya lucu-lucu banget. Komennya lucu-lucu dia. Jadi bukan cuma dianya yang lucu, orang yang komennya juga lucu-lucu. Itu yang bikin terhiburnya tuh double, kayak abis kontennya kita udah ketawa, kita lihat komentarnya, ya Allah bejat-bejat orang yang komen. Tapi sumpah ya komentar-komentar orang itu ya. Dapat aja. Iya, aja yang lucu-lucu ya. Kok bisa mereka mikir gitu ya, orang-orang ya yang komen-komen. Ada yang pernah saya lucu banget yang ini. Dewi Persik nyanyi yang Nona Ambon pica. Terus ada yang komen di bawah. Ini baru DP nih, belum angsurannya. Gue aja ketawa kalau misalnya ada yang lucu ya, terus ada yang komen. Hapus gak? Iya kan? Orang-orang tuh lucu-lucu banget komennya semua. Betul, disuruh hapus gak? Maksudnya ada yang bikin pusing misalnya gitu. Hapus gak? Kayak lagi ngomong temennya. Orang-orang Indonesia ya, sumpah lucu-lucu banget di kolom komen itu, lucu-lucu emang. Orang gue ini aja ketawa gue, ini real apa borongan? Ya Allah, selalu nemu angle-angle yang kita
nggak expect. Ya. Kita nggak expect Ya. komen-komen itu. Kita nggak expect akan ada komen kayak gitu, tapi nemu aja orang-orang itu. Emang jadi lucu-lucu komennya ya. Hapus gak sih gue? Saya selalu menikmati sih komen-komenan orang tuh, lucu-lucu. Setiap, hapus nggak? Iya. Hapus nggak? Gitu. Ntar ada yang ini, misalnya ada sesuatu yang perlu penjelasan, ntar dia belaga ngejelasin, terus dia titik-titik see more. Padahal dia yang ngetik sendiri. Iya. Jadi kita gitu-gitu nggak ada. Nah, ini. Kronologinya gua tulis di bawah. Oh iya. Di bawahnya ditulis Kronologi. Udah. Iya, emang. Gitu-gitu. Iya. Terus berhenti di tengah. Tiba-tiba berhenti saat... Ini gue tahu nih kisah ini. Awalnya pemuda ini gitu. Bukan melakukan gitu. Gue ngapain sih ini orang? Bisa. Tuh gue tuh yang ngambil kamera. Ya, ada juga gitu. Iya. Hapus gak? Itu gue selalu ketawa gue. Ininya. Kalau ada yang bilang hapus gak? Kayak dia lagi pusing banget. Ngapain sih lu posting-posting kayak gini? Gue lagi pusing, hapus gak? Gitu. Berapa menit? Wah udah. Kita isinya nonton video orang doang. Ya udahlah itu. Kaosnya nggak Abdul itu teman ya. Kayaknya udah bisa dibeli deh. Di Bastard kayaknya ntar teman-teman di Shopee dan Tokopedia ya. Iya, ntar ada linknya ntar. Ada linknya ntar nanti disertakan di sini. Yang pendek 175, yang panjang 200. Yang pendek 175.000, yang panjang 200.000. Iya. Belum ongkir ya, jadi nanti teman-teman beli aja. Kalau di Shopee suka ada diskon terus di ongkir. Ya, ntar gitulah kurang lebih. Kirimin duluan kayak bisa man, biar kita pakai. Ada gak? Nanti ya dicoba ya. Ya. Siapa tahu ya bisa ya. Coba, siapa tahu bisa. Ya. Dan juga teman-teman jangan lupa yang mau umroh, silakan umroh bareng Rihlab tanggal 1 sampai 9 September. Harganya 33,4 juta rupiah. Yang kuat, dan ini kuat tuh 4 orang satu kamar. Lalu ini adalah umroh premium itinerary-itinerary-nya semuanya teman-teman bisa hubungi aja nomor yang ada di Rihlab, nanti Rihlab akan kirim segala macam keperluan dan itinerary umrohnya begitu. Sing Abdul, terima kasih banyak sudah bergabung di Ngabdur kali ini. Terima kasih semuanya Bang Dion, Ganesh, Skoy, dan juga Bang Rahman. Terima kasih. Pejong-pejong sedikitnya, terima kasih semuanya sudah bergabung dari kami yang menonton video saja dari tadi. Terima kasih banyak. Dan kami mohon pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.